Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masanati Mustafa dari SMK Mulia Wijaya Purwokerto kelas 12 Farmasi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi tentang penggolongan obat berdasarkan undang-undang dan penggunaan obat antibiotik dengan bijak. Sebelumnya, saya akan bagikan dulu untuk brosurnya. Yang pertama, mari kita kenali penggolongan obat. Penggolongan obat dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi. Dan kenapa penggolongan obat itu penting? Supaya pengonsumsi obat sesuai dengan golongannya. Artinya, sudah menggunakan obat dengan tepat dan mendukung efek terapi dan keamanan bagi pasien. Dan apa sih akibatnya jika konsumsi obat tidak sesuai dengan golongan? Konsumsi obat yang tidak tepat akan menimbulkan efek samping yang berbahaya dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Jadi apa saja sih golongan-golongan obat yang ada di kemasan obat? Yang pertama yaitu ada golongan obat bebas. Golongan obat bebas memiliki logo berwarna hijau lingkaran hitam. Obat yang paling relatif aman dapat diperoleh tanpa resep dokter. Contohnya yaitu obat paracetamol, vitamin, dan masih banyak lainnya. Walaupun obat ini bebas diperjualbelikan, tapi Bapak Ibu harus menggunakannya dengan sesuai aturan karena juga memiliki efek samping yang berbahaya jika tidak sesuai dipakai. Yang kedua yaitu ada golongan obat bebas terbatas. Obat ini relatif aman selama penggunaannya mengikuti aturan pakai. Dan di setiap kemasan obat bebas terbatas juga tercantum peringatan pada label. Contoh obatnya yaitu ada obat CTM. Obat CTM itu bisa antihistamin, bisa buat alergi dan flu. Di kemasan CTM itu terdapat peringatan P01, yaitu awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Karena obat CTM itu memiliki efek samping mengantuk, jadi harus dibaca sesuai aturan. Yang ketiga yaitu ada golongan obat keras. Golongan obat keras memiliki logo berwarna merah dengan huruf K. Obat ini harus menggunakan resep dokter dan dapat menimbulkan efek berbahaya jika dosis dan aturan tidak diperhatikan. Contoh obatnya yaitu antibiotik, asam mefenamat, dan omeprazol. Yang keempat yaitu ada golongan obat narkotika dengan logo tanda plus warna merah. Obat ini paling berbahaya karena dapat menimbulkan ketergantungan. Ini juga harus menggunakan resep dokter dan penggunaannya harus diawasi dengan ketat. Contohnya yaitu obat morfin dan kodein. Selanjutnya untuk obat tradisional, yang pertama ada golongan obat jamu. Obat jamu memiliki logo berbentuk pohon. Obat jamu adalah obat tradisional Indonesia yang digunakan secara turun-temurun dengan khasiat yang sudah dibuktikan secara empiris. Contohnya yaitu obat minyak kayu putih. Yang ke-6 yaitu golongan obat herbal terstandarisasi atau OHT. Memiliki logo bintang 3. Golongan OHT adalah sekian obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan diuji praklinik pada hewan dan bahan bakunya telah terstandarisasi. Contohnya yaitu obat tolak angin. Yang ketujuh adalah golongan fitofarmaka. Golongan fitofarmaka adalah sediaan obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan dan pada manusia, serta bahan baku dan produknya telah terstandarisasi. Golongan fitofarmaka memiliki logo seperti salju. Contohnya yaitu obat Stimuno, vitamin anaknya. Dan biasanya obat fitofarmaka sedikit lebih mahal karena memang ujinya lebih mendalam ya, manusia dan hewan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bijak menggunakan antibiotik. Apa sih itu antibiotik? Antibiotik adalah obat untuk mengatasi atau mencegah infeksi bakteri. Dan obat antibiotik ini harus menggunakan resep dokter dan aturan pakainya juga harus dihabiskan. Kenapa? Karena takut resistensi. Resistensi adalah tidak terhambatnya pembunuhan bakteri dengan pemberian antibiotik. Jadi tubuh kita sudah kebal, tidak bisa diobati lagi dengan antibiotik. Ya. Dan perkiraan kasus kematian karena resistensi antibiotik di Indonesia sudah sangatlah banyak, yaitu sudah 135.000 jiwa per tahun. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan antibiotik. Beli antibiotik hanya dengan resep dokter. Ikuti petunjuk penggunaan antibiotik dan harus dihabiskan. Jeli dan berani bertanya kepada dokter apakah ada antibiotik yang diberikan. Awali penggunaan antibiotik di rumah. K. Konsultasi ke dokter jika sakit lebih dari 3 hari. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya berikan terkait penggolongan obat berdasarkan undang-undang dan bijak menggunakan antibiotik. Adakah yang ingin ditanya? Mbak, saya nanya Mbak, Iya, silakan. terkait penggolongan obat, yaitu obat bebas terbatas. Tadi dijelaskan dalam obat terbatas, obat bebas terbatas ada simbol-simbol peringatan. Mohon dijelaskan ada berapa simbol peringatannya dan mohon dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peringatan-peringatan yang terdapat 6 peringatan. Peringatan pertama yaitu P01, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Terdapat di obat pereda flu atau pilek. Contohnya itu ada Ultraflu, Prokol, dan Neosep. Peringatan yang kedua yaitu P02, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Contohnya yaitu obat betadine gargle yang bisa hanya dikumur. Yang ketiga yaitu ada P03, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Contohnya yaitu betadine, alpanat, albotil, dan tetes mata tapi yang tidak mengandung antibiotik. Yang keempat yaitu P04, awas obat keras hanya untuk dibakar. Sekian untuk obat asma tapi dulu berbentuk rokok, tapi sekarang sudah tidak ada. Yang kelima yaitu P05, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contoh sedianya yaitu obat sulfanilamid Uyer 5 gram. Keenam yaitu P06, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya sediaan suppositoria untuk wasir dan ambeien. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.